Shalom saudara, berjumpa kembali dengan saya dalam program Setiap Hari Bersama dengan Tuhan. Bila kiranya kebersamaan kita dengan Tuhan terus membangun iman kita karena kita menyukai, mencintai kebenaran firman Tuhan. Biar kita terus dikuatkan melalui firman-Nya. Hari ini firman Tuhan diambil dari 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat 11 dan 12. Tetapi engkau hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Saudara yang kasih Tuhan, hari ini firman Tuhan mau mengajarkan dan memberikan pesan kepada saya dan saudara bagaimana kita harus mengetahui apa yang seharusnya kita lakukan, kita upayakan dalam mengisi keselamatan yang telah Tuhan Yesus berikan kepada saya dan saudara. Judul renungan kita pada hari ini yaitu adalah mana yang harus dijauhi, mana yang harus dikejar. Sebagai orang percaya, selayaknya kita peka dan kita harus tahu apa yang seharusnya kita tidak lakukan dan apa yang seharusnya kita lakukan. Bukankah Roh Kudus ada dalam diri saudara? Roh Kuduslah yang menuntun saya dan saudara, sehingga kita dapat memahami dan mengerti apa yang seharusnya kita lakukan dan mana yang seharusnya tidak kita lakukan. Firman Tuhan seringkali kita dengar. Saya percaya bahwa setiap orang percaya, setiap kita sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen, ada Roh Kudus yang mengingatkan. Saudara, bahkan orang yang tidak percaya Tuhan Yesus pun memiliki nurani. Kita semua manusia tahu yang namanya moral. Mana yang jahat, mana yang baik. Mana yang menguntungkan, mana yang merugikan. Untuk itu sebagai anak-anak Tuhan, kita harus jauh lebih peka, jauh lebih tahu mana yang harus kita jauhi, mana yang harus kita kejar, mana yang harus kita tinggalkan, mana yang harus kita raih. Saudara, hari ini kita diingatkan kembali bahwa hidup orang percaya diibaratkan seperti suatu arena pertandingan iman. Oleh karena itu kita harus berjuang sedemikian rupa supaya kita bisa menyelesaikan pertandingan dengan baik. Saya mau sampaikan kepada saudara, sebagai orang Kristen, bukan start yang menentukan, tapi finish yang menentukan. Bukan pertama kali bagaimana kita menjadi Kristen, tapi bagaimana saat kita menutup mata mengakhiri hidup ini sampai kita berjumpa dengan Tuhan. Finish kita dalam pertandingan iman kita di bawah matahari ini, di bumi ini, kita menjadi betul-betul bertanding, menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Saudara, kalimat lebih daripada pemenang, kita harus mengerti, menang atas apa? Kalau kita semuanya pasti ingin menang, tapi menang atas apa? Saya mau sampaikan pada setiap saudara, mana yang harus kita jauhi, mana yang harus kita kejar. Kalau kita melihat, saudara, di dalam 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-12 ini, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Kalimat rebut hidup yang kekal bukan berarti untuk mendapatkan hidup kekal, keselamatan itu dengan upaya kita. Bukan saudara. Keselamatan yang kita terima sepenuhnya oleh karena anugerah Tuhan. Sepenuhnya keselamatan diterima oleh orang percaya karena Tuhan Yesus mati di kayu salib, dan keselamatan itu seutuhnya anugerah dari Tuhan Yesus Kristus. Tetapi kalimat di sini rebutlah hidup yang kekal artinya ada sesuatu bagian kita yang kita upayakan untuk kita dapat mengisi keselamatan yang telah Tuhan Yesus berikan. Sehingga ada sesuatu hal yang kita lakukan, bagian kita. Sebagai orang percaya, kita mendapatkan keselamatan dengan cuma-cuma, tapi bukan berarti murahan. Kita mendapatkan keselamatan memang anugerah Tuhan, tapi bukan berarti kita hidup semau kita. Saudara, ada banyak sekali. Saya mau ambil suatu ilustrasi. Kalau seseorang sedang mendapatkan hadiah, lalu hadiah itu kita tidak hargai, hadiah itu kita tidak pergunakan,
hadiah itu kita taruh di tempat sembarangan, hadiah itu kita bahkan kasih orang, atau hadiah itu mungkin sama sekali tidak kita hargai, tidak kita pakai, tidak kita simpan. Saya percaya suatu ketika orang yang memberikan hadiah pasti akan kecewa. Demikian juga Tuhan Yesus memberikan hadiah keselamatan hidup yang kekal, dibelinya bukan dengan uang tapi dengan darahnya sendiri. Dan hadiah itu diberikan kepada setiap orang yang mau percaya kepadanya. Ada banyak orang-orang Kristen yang membuang hadiah atau menaruh hadiah diterbengkalaikan begitu saja, atau tidak menyimpannya, atau tidak mempergunakannya. Untuk itu saudara, mari kita mau belajar pada hari ini bagaimana kita menghargai anugerah Tuhan, bagaimana kita mengisi keselamatan yang telah Tuhan Yesus berikan, sehingga kita betul-betul tahu mana yang harus kita jauhi dan mana yang harus kita kejar. Di dalam pembacaan kita tadi dikatakan saudara, tetapi engkau hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Artinya ada sesuatu yang harus kita jauhi. Pasti ada perikop di atasnya. Perbuatan-perbuatan yang mencelakakan, perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan. Seperti dalam ayat yang ke-9, 1 Timotius 6 ayat yang ke-9, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan, dan lain sebagainya. Ini bukan hanya sekedar cinta uang saudara, atau berarti tidak boleh kaya, tetapi artinya banyak nafsu, banyak keinginan, banyak kedagingan, banyak hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan yang betul-betul kita harus jauhi. Tetapi ada hal yang harus kita kejar. Dalam ayat yang ke-11, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Pelajaran apa yang akan kita petik pada setiap hari bersama dengan Tuhan hari ini? Yang pertama saudara, mana yang harus kita jauhi dan mana yang harus kita kejar? Mari kita mau belajar bersama-sama hal yang harus kita jauhi. Tentunya adalah hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Menjauhi keinginan-keinginan daging yang duniawi. Kalau kita melihat dalam Galatia 5 ayat yang ke-17. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Perbuatan daging telah nyata, percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Saudara, ini tertulis dalam Galatia. Jadi, hal yang harus kita jauhi dan apa yang harus kita kejar, yang pertama saudara, sangat jelas, mari kita jauhi hal-hal yang berkaitan dengan kedagingan. Kita memang masih hidup dalam dunia, tetapi saya mau sampaikan, ada firman Tuhan yang menuntun saya dan saudara. Ada Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Saya percaya sejahat-jahatnya manusia pun masih ada naluri dalam hatinya. Apalagi saya dan saudara sebagai orang percaya, ada Roh Kudus dalam diri kita. Kita tahu kita harus menjauhi kedagingan. Seperti yang tadi begitu banyak yang saya sudah sebutkan. Daftar-daftar kedagingan. Apakah kita langsung sempurna? Jawabannya tidak. Kita terus belajar. Saya terus belajar. Bagaimana kita menanggalkan kedagingan. Tentunya tidak bisa dengan kekuatan kita sendiri. Kita harus memohon pertolongan dari Tuhan, memohon pertolongan Roh Kudus agar kita bisa meninggalkan kedagingan. Jadi yang pertama saudara, tanggalkan dan tinggalkan kedagingan. Tentunya memohon pertolongan Roh Kudus agar kita bisa menjauhi hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Yang kedua, bagaimana kita bisa menjauhi sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan dan mengejar keadilan, kelembutan, kesabaran, dan lain sebagainya. Atau mungkin kita bisa juga memiliki buah-buah roh. Saya mau sampaikan kepada saudara, melekatlah kepada sumbernya. Firman Tuhan juga menjelaskan dengan gamblang di Yohanes suatu perumpamaan. Tuhan Yesus sendiri memberikan perumpamaan. Akulah pokok anggur dan engkaulah ranting-rantingnya.
engkau akan bisa berbuah kalau engkau tinggal di dalam aku, dalam pokok pohonnya, dalam pokok anggurnya. Saya dan saudara tidak bisa berbuah, tidak bisa melakukan apa-apa kalau kita lepas dari sumbernya. Untuk itu saudara, hal yang kedua, agar kita bisa menjauhi yang harus kita jauhi, tidak melakukan apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, tapi kita mengejar apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita benci apa yang Tuhan benci, tapi kita akan suka apa yang Tuhan suka. Melekatlah kepada sumbernya, agar kita tahu Tuhan sukanya apa, Tuhan gak sukanya apa, agar kita bisa terus hidup disempurnakan, dipersiapkan menjadi mempelai, menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Melekat pada sumbernya. Yang ketiga saudara, yang terakhir, bagaimana agar saya dan saudara menjauhi apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, tapi mengejar keadilan, kesabaran, mengejar sesuatu yang Tuhan suka. Belajar dengar-dengaran. Kalau kita melekat pada sumbernya, kita ada dalam hadirat Tuhan, kita jadi orang percaya, Roh Kudus tinggalkan dalam diri saudara dan dalam diri saya, tetapi kita tidak mau dengar-dengaran, semuanya percuma. Jadi kalau kita melekat pada sumbernya, kita tahu ada Roh Kudus dalam diri kita tahu kita sebagai orang Kristen kita bisa beribadah, dengar firman Tuhan. Saudara mungkin sering setiap hari menyaksikan tayangan SHBT setiap hari bersama dengan Tuhan. Tetapi kalau kita hanya sekedar bisa mendengar, saya mau sampaikan, mendengar dan orang yang dengar-dengaran itu berbeda saudara. Semua orang bisa mendengar, bahkan semua orang bisa mendengar. Kalau di gereja sedang firman Tuhan, semua jemaat bisa mendengarkan. Tapi orang yang betul-betul dengar-dengaran sungguh-sungguh, itu tidak hanya mendengar pada waktu, momentum, firman disampaikan saja. Dengar-dengaran adalah saat dia menangkap, mendengar, memasukkan, merenungkan dalam hati, merenungkan, dan melakukan. Betul-betul peka, betul-betul intim dengan Tuhan, betul-betul nempel pada sumbernya, tapi juga dengar-dengaran. Dengar-dengaran itu saat setiap hari Roh Kudus berbicara, dia dengar-dengaran. Orang dengar-dengaran itu sama dengan taat. Orang Kristen semua bisa mendengar, tapi belum tentu orang Kristen semuanya taat. Jadi kalau orang Kristen dengar-dengaran, dia bisa mendengar firman Tuhan, tapi dia taat. Itu orang yang dengar-dengaran. Jadi bagaimana agar kita bisa menjauhi sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, dan kita bisa mengejar sesuatu yang Tuhan suka, membenci apa yang Tuhan benci, menyukai apa yang Tuhan sukai. Mari saudara, kita mau lakukan apa yang sudah kita dengarkan hari ini. Kita mau menanggalkan, menjauhi kedagingan kita dengan tuntunan Roh Kudus. Yang kedua, mari kita menempel, kita tetap dekat, tetap menyatu dengan sumbernya. Artinya kita lekat dengan Tuhan, kita hidup dalam kebenaran firman. Dan yang ketiga, dengar-dengaran. Artinya taat, bukan cuma bisa mendengar, tanpa melakukan, semuanya percuma. Jadi dengar, tapi juga dengar-dengaran. Dengar, tapi juga taat. Biarlah firman Tuhan hari ini memberkati saudara. Mari tundukkan kepala. Bapa di surga, kami bersyukur untuk renungan firman-Mu hari ini yang telah menguatkan kami. Kami mau Tuhan menyukai apa yang Tuhan suka, membenci apa yang Tuhan benci. Kami mau menjauhi hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, dan kami mau mengejar apa yang Tuhan perintahkan untuk kami dapat lakukan yang menyenangkan hati Tuhan. Ajar kami Tuhan, tidak hidup dalam kedagingan kami. Kami tahu tidak mudah, sebab kami ada dalam dunia ini, namun kami bersama dengan Roh Kudus, dan ajar kami melekat, kami terus Tuhan Yesus menempel pada sumber, yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri dengan kebenaran firman-Mu yang luar biasa. Namun juga ajar kami tidak mampu hanya mendengar, tapi ajar kami dengar-dengaran, yaitu taat. Terima kasih Tuhan, biar kami boleh semakin menjadi orang-orang percaya yang dipercaya oleh Tuhan, dipersiapkan menjadi mempelai Kristus, menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Tuhan memberkati saudara.